Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sublahan Radio. Untuk menambah semangat, jangan lupa di like dan subscribe serta tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan cerita horor di channel ini. Langsung saja ke ceritanya. Kisah nyata ini baru saja terjadi. Menimpa seorang pria, sebut saja Jamal. Berawal ketika Jamal memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Pontianak, menggunakan jalan darat dari Samarinda tempatnya bekerja. Jamal dan dua temannya nekat menempuh perjalanan di malam hari. Padahal, tak banyak orang yang berani menembus hutan belantara di hari yang gelap. Selain hal mistis yang sering diperbincangkan warga sekitar, ada pula kekhawatiran didatangi perampok. Semula, Jamal sedikit ragu. Tapi, kedua temannya terus meyakinkan Jamal bahwa kondisi akan baik-baik saja. Lalu, berangkatlah mereka bertiga dengan mengendarai kijang tua. Hari masih senja. Matahari mulai perlahan menghilang. Berganti cahaya bulan. Tak ada tanda-tanda aneh yang dirasa Jamal dan kedua temannya saat itu. Perjalanan mereka bisa dikatakan lancar, hingga kemudian, di tengah perjalanan Jamal kebelet ingin buang air kecil. Sudah hampir 1 jam, Jamal menahan hajatnya. Mencari masjid atau musala atau rumah warga yang bisa ditumpangi untuk Jamal buang air kecil tak juga ditemui. Karena tak lagi tahan, Jamal memutuskan berhenti di tengah jalan. Dia lalu keluar dari mobil dan mendekat ke arah pohon besar. Di sini tempat yang tepat, batin Jamal. Setelah selesai, Jamal tak langsung masuk kembali ke dalam mobil. Dia melihat ada bunga yang indah tumbuh di tengah hutan. Aneh sekali, kok bisa? Jamal lalu mengeluarkan ponselnya dari saku depan celananya. Dia lalu memotret bunga tersebut. Tak ada kejanggalan yang Jamal rasakan malam itu. Sesampainya di kota kelahirannya di Pontianak, Jamal tiba-tiba merasa lemas. Tubuhnya mendadak lunglai tak berdaya. Jamal jatuh sakit. Niatnya berlibur dan berwisata kuliner di kota Katulistiwa pun gagal. Jamal memutuskan kembali ke Samarinda lebih awal. Tubuhnya masih terasa lemas. Sesampainya di rumah, sang istri melihat ada yang aneh pada diri Jamal. Hampir setiap hari, Jamal mengeracau. Bicaranya tak jelas. Berkali-kali Jamal mengatakan jangan ganggu aku. Sang istri lalu membawa Jamal ke Ustadz untuk diruqyah. Ustadz Hasan menyebut ada makhluk dalam tubuh Jamal. Makhluk ini marah. Saat diobati, Jamal berteriak kesakitan. Tubuhnya semakin melemah. Pengobatan Ustadz Hasan pun tak bisa tuntas. Kondisi medis Jamal terus menurun, hingga akhirnya dirawat di RS. Jamal berada di kamar kelas 3. Ada 4 pasien termasuk Jamal di ruangan itu. Posisi ranjang Jamal persis di sebelah kaca. Suatu sore, anak kecil berusia 6 tahun terlihat berlari ketakutan menghampiri ibunya yang duduk menunggu di ruang tunggu RS tak jauh dari kamar rawat. Anak itu merupakan anak pasien yang berada persis di sebelah Jamal. Kepada ibunya, anak itu bercerita dia melihat ada makhluk aneh muncul dari kaca kemudian masuk ke tubuh Jamal. Makhluk itu sama persis seperti yang difoto Jamal ketika di hutan. Hasil jepretan Jamal bukan bunga yang indah yang saat itu dia lihat, tapi sosok wanita berbaju putih gading tanpa kepala. Konon kabarnya, wanita yang ada dalam foto Jamal adalah korban tabrak lari di jalan tengah hutan itu. Makhluk ini terus mengikuti Jamal hingga saat ini.